Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 17.000 pulau dan 255 juta penduduk, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk tertinggi keempat di dunia. Angka tersebut juga mengimplikasikan bahwa banyak sekali keanekaragaman seperti budaya, suku, agama, ras, serta bahasa yang terdapat di Indonesia ini. Dan pada zaman kemerdekaan pun, semua dari lapisan masyarakat, baik itu organisasi agama, kebudayaan, maupun suku, yang turut andil dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Seperti diantaranya ada organisasi keagamaan Kristen yang dipimpin oleh Albertus Sugiya-Pranata dalam menghadapi pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian organisasi Syarikat Islam yang memperjuangkan politik dan sosial pada zaman kemerdekaan, serta pahlawan nasional dengan agama Hindu, Buddha, dan Konghucu yang memperjuangkan kemerdekaan di daerah lain. Dari poin tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia dapat berdiri dan merdeka karena adanya keberagaman. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjunjung tinggi toleransi, baik toleransi terhadap kebudayaan, agama, suku, ras, dan agama. Di video kali ini, kami akan menjelaskan pentingnya toleransi dalam sudut pandang agama yang ada di Indonesia. Salah satu contoh permasalahan toleransi yang sering terjadi di sekitar kita adalah salah satunya diusir dari desa karena perbedaan agama, dan bagaimana cara kita harus mencegah dari keintoleransian ini. Tapi apa itu toleransi? Toleransi adalah secara umum, pengertian toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok di dalam suatu masyarakat, meskipun ada perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan ras, dan perbedaan lainnya. Sekarang saya ingin jelasin tentang toleransi agama Buddha. Agama Buddha itu toleransinya tuh mudah dijelasin ya. Jadi toleransi itu merupakan 4 sifat luhur. 4 sifat luhur ini bisa juga disebut sebagai Brahma Vihara. Brahma Vihara 4 sifat luhur ini ada 4, yaitu metta. Metta itu cinta kasih, karunia itu rasa asih. Setelah itu ada mudita, simpati, dan UPK itu keseimbangan batin. Nah, Brahma Vihara ini merupakan dasar dari toleransi dalam agama Buddha. Dengan melaksanakannya Brahma Vihara ini, kita mulai tumbuh toleransi dalam diri kita. Nah, dengan adanya toleransi, kita juga bisa membiarkan umat agama lain itu menjalankan ibadah mereka masing-masing. Meskipun kayak misalnya kita tidak setuju dengan ajaran agama mereka, namun kita dapat toleransi ajaran agama dan ibadah mereka. Jadi kita tidak perlu mengganggu pelaksanaan agama ibadah mereka juga. Nah, setelah itu kita juga ada frasa di mana itu semoga semua makhluk hidup itu berbahagia. Jadi ini juga bisa diterapkan dalam toleransi kepada agama lain. Jadi kita bisa toleransi ajaran agama lain juga, meskipun itu beda dengan ajaran agama Buddha. Nah, dari itu juga ada satu cerita di India bernama Raja Asoka. Raja Asoka ini merupakan seorang penguasa kekaisaran Gupta. Nah, dia ini meskipun raja, dia itu menekankan banget dalam ajaran agama toleransi gitu. Jadi meski dia ada berkutip bahwa janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Oke, sekarang toleransi menurut agama Islam, yaitu membiarkan umat lain untuk beribadah dan berhari raya tanpa mengusik mereka. Dalam agama Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Toleransi yang dimaksud adalah bila kita memiliki tetangga atau teman Nasrani atau agama lain, maka biarkan ia merayakan hari besar mereka tanpa perlu mengusiknya. Namun tinggalkan segala kegiatan agamanya, karena menurut syariat Islam, segala praktek ibadah mereka dalam menyimpang dari ajaran Islam alias bentuk kekufuran. Ayat tentang toleransi dalam agama Islam, salah satu ayat tentang toleransi ialah Quran surat Yunus ayat 40-41 yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran
dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendosakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun terlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Contoh teladan toleransi dari Rasulullah. Dalam sejarah kehidupan Islam, toleransi sudah ditunjukkan oleh kisah teladan Nabi Muhammad SAW saat membangun Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Rasul melihat adanya pluralitas di kota Madinah. Jenis pluralitas yang ada bukan karena etnis saja, tetapi juga perbedaan karena agama. Di samping penduduk yang beragama Islam, ada pula penduduk yang beragama Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin. Dengan adanya pluralitas tersebut, akhirnya Nabi Muhammad SAW membangun toleransi dengan bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen politik resmi pertama yang membicarakan prinsip kebebasan beragama. Di antara butir-butir Piagam Madinah adalah penegasan toleransi beragama untuk saling menghormati antar agama dan tidak menyakiti serta melindungi anggota-anggota yang terikat dalam Piagam Madinah. Selain itu, saling tolong-menolong tanpa memperdulikan keyakinan dan agama juga terjadi di sejumlah hadis dan praktek Nabi Muhammad SAW. Sesi sebelumnya mengenai toleransi agama Islam. Pada sesi kali ini, saya ingin membahas mengenai toleransi pada agama Katolik. Dalam zaman Romawi kuno, sebenarnya sudah ada peraturan mengenai toleransi. Tertulis bahwa agama kita berlaku untuk kita. Sedangkan kalau ada orang yang mau beragama lain, kita harus memberikan toleransi untuk itu. Itu ada di Profalco 28. Pada tahun 13 Oktober 1791, Kaisar Joseph Austria yang mayoritas penduduknya Katolik mentoleransi orang yang beragama Calvinis, Lutheran, dan Ortodoks untuk memiliki tanah serta melakukan ibadat. Gereja Katolik serta menghormati yang lainnya, mengakui adanya unsur-unsur kebenaran di dalam agama-agama yang lain, namun tetap juga memfokuskan pada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Gereja Katolik tetap melakukan evangelisasi baik dengan ajaran maupun karya-karya kasih. Dengan kata lain, gereja terus mewartakan Kristus dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan kasih. Konsili Vatikan II dalam Nostra Aetate mengatakan demikian, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama lain. Dengan sikap hormat dan tulus, gereja merenungkan cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang kita yakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang, namun gereja tiada henti mewartakan dan wajib mewartakan Kristus. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta penghidupan Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada mereka. Allah masih meneruskan cintanya. Ia mengirimkan anaknya menjadi manusia dalam Filipi 2 ayat 1-11. Dengan begitu, sekali lagi terjadi toleransi dari yang maha besar pada yang terbatas seperti kita. Penjemahan memaksa putranya untuk hidup dalam keterbatasan biologis, historis, budaya, psikologis, dan juga spiritual. Namun sebaliknya juga harus kita dikatakan bahwa justru dengan cara itulah manusia dapat ditebus. Dengan kata lain, penebusan terjadi lewat kesediaan Allah memberi toleransi kepada manusia untuk memilih berbuat kejahatan dan kedosaan daripada selalu berbuat baik. Yohanes 13 ayat 34-35 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, ya, itu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, agama Katolik ini melakukan toleransi berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada kami, dan juga mengimani perbuatan seperti perbuatan Bapa kepada sesama. Selanjutnya akan mengenai agama Kristen akan dijelaskan oleh partner saya dan Tuhan. Nah, sekarang toleransi menurut agama Kristen nih. Kalau kita bicara tentang toleransi, coba kita kaitkan dengan kasih. Nah, di Alkitab itu sering banget bagaimana Tuhan mengajarkan tentang kasih. Misalnya dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, jadi mungkin memang tidak secara langsung mengacu kepada toleransi, tapi dengan kita memahami arti mengasihi, pasti akan memahami kesamaan seperti arti toleransi. Bahkan, di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, jadi ketika kita mengasihi, kita tidak hanya mengasihi teman-teman kita, melainkan musuh pun harus dikasihi. Bahkan, kita harus mendoakan musuh kita loh. Nah, kenapa sih kita dari tadi bahas kasih? Karena dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kemudian di ayat 5, dikatakan bahwa ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya adalah kasih menuntun kita agar lebih peduli terhadap sesama, karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita lewat Alkitab, dan sudah memulai lebih dulu 2000 tahun yang lalu saat ia turun ke dunia. Terus, bagaimana sih cara kita meningkatkan atau menimbulkan kasih ini? Dengan memiliki iman kepada Tuhan, pasti kita dapat melatih kasih dengan lebih baik. Beriman bisa dengan cara berdoa kepada Tuhan, membaca kitab suci, dan melakukan perintah dan ajaran-ajarannya. Kita ketahui bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting, karena setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup, dan setiap manusia pasti memerlukan manusia lain untuk segala hal yang tidak dapat dia lakukan sendirian. Jadi pada kesimpulannya bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna, namun dengan kesempurnaan itu kita juga butuh orang lain. Dapat kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada, namun dengan perbedaan itulah kita harus saling mengisi untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukannya saling iri dan mengakibatkan perselisihan, perpecahan di mana-mana. Apalagi dalam aspek agama, semua orang berhak untuk memilih agamanya sendiri. Maka dari itu kita harus saling menghargai antar sesama demi terciptanya kedamaian. Di lingkungan perkuliahan perlu ada toleransi antar umat beragama. Bukan berarti kita harus saling menjatuhkan agama lain, semisal agama ini lebih bagus dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu merupakan hal yang salah. Maka dari itu bergandeng tanganlah agar kita bisa menjadi masyarakat dan juga mahasiswa yang berkarakter dan melakukan sikap toleransi antar umat beragama.